Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kerja Malam. Sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lagu dari band Coldplay dan Perfect dari Simple Man yang selalu putar ketika pagi menjelang. Menurutku ini lagu yang cocok untuk mengawali hari, melepas lelah setelah bekerja. Setelah absen dan menurunkan sebagian ember cat yang sudah kosong, saya berjalan ke warung kopi sebelah timur kantor untuk memesan segelas kopi hitam. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Saya juga mengajak Roni untuk sekedar ngopi dan berbincang santai sembari menunggu teman-teman yang lain selesai menurunkan cat dan alat-alat lainnya. Terlihat juga Able masih menurunkan berbagai barang lainnya dari dalam bak mobil truk merah yang terparkir di samping kantor. Saya memesan 2 gelas kopi untuk kami berdua. Saya ingin mengajak Roni berbincang tentang apapun yang sekiranya bisa melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah selesai, Able mendatangi kami yang tengah santai. "Ngopi aja kayak dukun, cari makan yuk, lapar nih," ucapnya mengajak kami. "Kalau kerja mah kayak orang sakit, tapi masalah makan mah kayak orang sehat ya bleh," ejekku kepadanya. Entah, saya tidak nafsu makan. Saya hanya ingin istirahat untuk memulihkan tubuh ini. Tinggal sehari lagi saya bekerja di sini sebelum berpindah ke daerah lainnya. Setelah hari terakhir kerja dan beristirahat selama seharian, mandor meminta kami untuk berkumpul di ruang tengah. Tentang rencana pekerjaan selanjutnya dan tempatnya, semua terlihat berkumpul kecuali Able. Tidak tahu di mana keberadaannya. Mungkin biasa menelpon janda kampung pujaannya. Tujuan selanjutnya adalah tol Cipularang. Mendengar akan hal itu, saya terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Saya sudah banyak membaca artikel dan menonton video tentang angkernya tol tersebut. Bisa dibilang saya tidak mau melewati jalan tersebut, tapi sial, tujuan selanjutnya malah mengarah ke jalan tersebut. Saya diam tidak bertanya apapun, hanya mendengar instruksi dari Pak Mandor. Sempat ragu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Setelah briefing usai, saya mencoba bertanya ke para pekerja lainnya tentang bagaimana tanggapan mereka. Ada yang bersikap biasa saja, tapi ada beberapa orang yang merasakan hal yang sama seperti saya. Ragu, cemas, takut bekerja di tol tersebut. Kami semua dikasih jatah libur kurang lebih selama 4 hari. Banyak dari kami yang pulang ke kampung, tetapi saya tidak. Saya lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang saya rindukan. Sementara Able dan Roni memilih pulang. Saya hanya menitipkan uang untuk orang tua saya di kampung. Ketika malam menjelang, terasa sepi dan sunyi. Pak Mandor pun ikut pulang, sementara Pak Anton memilih berkunjung ke saudara yang ada di Jakarta Selatan selama 2 hari. 2 hari berlalu, Pak Anton datang dengan sedikit membawa makanan sebagai buah tangannya. Setelah beristirahat, beliau mengajak saya untuk ke kantor, menemui temannya yang bekerja sebagai petugas patroli jalan di Cipularang. Namanya Pak Hendrian, pria parubaya yang mungkin seumuran dengan ayah saya di kampung. Saya pun bersalaman dengannya, mengenalkan diri, karena saat itu belum ada virus corona. Beliau terlihat ramah dan mudah bergaul, mungkin kepoan juga. Saya pun langsung mendapat banyak pertanyaan darinya. Waktu terasa cepat ketika kami bertiga membicarakan banyak hal. Saya pun cepat akrab dengan Pak Rian. Selepas asar, beliau pamit untuk pulang menemui istrinya di kontrakan yang memang agak jauh dari sini.
1 hari berikutnya semua orang telah kembali, termasuk Ableh dan Roni. Mereka juga membawa sedikit oleh-oleh dari kampung untuk saya. 1 hari tersisa sebelum perjalanan panjang dimulai, tempat baru dipijakan dan tantangan baru dihadapi. Barang sudah dikemas, semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas. Dengan menaiki mobil bis dari kantor, kami memulai perjalanan kami. Kami berangkat selepas waktu zuhur, dan estimasi perjalanan kemungkinan kita akan sampai ketika sore hari. Selang beberapa lama, mobil yang kami tumpangi telah memasuki tol Cipularang. Suasana hutan lebat menyambut kami, begitu indah ketika siang hari, namun tidak dengan saat malam hari. Ya, laju kendaraan tersendat, melaju dengan tempo yang lambat. Macet, itu yang aku katakan. Karena melihat laju mobil lain yang sama lambat. Malam menjelang, waktu yang diperkirakan meleset jauh. Kulihat billboard penunjuk arah jalan, kami baru sampai Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Kulihat di Google Map jarakku masih jauh dengan tujuan. Entah jam berapa saya tidak ingat, karena tubuh yang lelah seharian hanya duduk di kursi penumpang. Dari arah depan, terlihat mobil patroli polisi dengan lampu sirinya yang menyilaukan mata. Beberapa polisi juga bertugas melancarkan arus kendaraan. Terlihat juga beberapa ambulan dan mobil petugas jalan. Rupanya ada sebuah kecelakaan yang sudah terjadi. Mobil truk barang dengan beberapa mobil sedan. Hanya terlihat dari kejauhan karena kami harus memutar dan menghindar dari strip jalur tersebut. Penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 11 malam kami baru sampai di tempat tujuan, di sebelah gerbang tol keluar di Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun untuk melemaskan otot-otot yang tertahan dari tadi. Suasana begitu sepi dan gelap di sini. Kami diantar ke sebuah mes yang akan kami tinggali nantinya. Mes yang sudah lama tidak terpakai, namun dengan kondisi yang masih terawat. Namun di arah samping adalah pekarangan yang mengarah langsung dengan jalan tol. Able menanyakan keberadaan warung di sekitar sini, dan rupanya warungnya berada di bawah, sedikit turun melewati undakan yang telah tersusun dengan pijakan batu alamnya. Sembari melepas lelah, kami beristirahat di warung tersebut, memesan kopi, mie rebus, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang tertidur pulas karena lelah di perjalanan. Pagi hari menjelang, kami ajak untuk survei ke tempat-tempat yang akan kami kerjakan nantinya. Di luar dugaanku, pemandangan di sepanjang jalannya begitu indah memanjakan mata. Hamparan bukit dan persawahan khas perbukitan yang bersusun menjadi pemandangan utama. Jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun menjadi tema utama tol ini. Entah di kilometer berapa saya lupa. Saya melihat patung macan dan patung lainnya, serta batu yang tersusun di samping kiri jalan. Tepat di lereng bukit yang kami lewati, bus diparkirkan di sebelah kantor ini. Kami pun turun untuk beristirahat dan memesan makanan di warung kemarin. Bu Ade, pemilik warung, banyak bercerita tentang apapun yang dia ketahui, mulai dari orang-orang di sini sampai mereka yang tidak kasat mata. Setelah kenyang, saya, Roni, dan Ableh memutuskan untuk menuju mes, sekedar merenggangkan otot dan membaringkan badan. Kami juga membawa kopi yang telah diseduh dan beberapa makanan ringan untuk menemani waktu bersantai kami, karena besok malam kami mulai bekerja. Sedikit cerita dari Ableh. Ketika malam saat sebagian orang tengah tertidur, Ableh dan beberapa orang yang tersisa sedang asik nongkrong di warung bawah. Ableh pun sibuk menelpon kekasihnya. Dirasa terlalu berisik, Ableh memutuskan mencari tempat yang lebih tenang. Ia menelpon di samping gudang yang tidak terlalu jauh dari warung. Ketika asik menelpon, dari atas pohon, sosok hitam tengah mengamatinya dari jauh. Awalnya Ableh tidak mengetahuinya. Namun ketika dia menolehkan pandangannya ke arah pohon tersebut, dilihatnya sosok bergaun hitam tengah melihat ke arahnya.
Sontak membuat Able lari ketakutan hingga meninggalkan sendalnya. Able lari ke arah warung dengan muka ketakutan dan bergidik ngeri. Tawa dari teman-temannya melihat ekspresi Able yang ketakutan. Namun mendadak sunyi senyap setelah Able menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya tidak ada aktivitas berarti, hanya menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa nanti malam. Setelah semua beres, saya pun menanyakan langsung tentang kebenaran cerita semalam yang memang telah menyebar ke para pekerja lainnya. Able hanya mengangguk tidak menjawab. Nampaknya Able tidak mau menceritakan. Saya pun menyimpan pertanyaan ini dan memutuskan untuk mengajaknya ngopi dan makan. Waktu menunjukkan jam 8 malam ketika kami berangkat untuk ke tempat tujuan. Suasana nampak begitu gelap dan sepi. Pencahayaan hanya berasal dari lampu mobil yang melintas. Di sepanjang perjalanan hanya terlihat perbukitan dengan hutannya yang masih lebat. Hanya sesekali nampak terang yang berasal dari rest area ataupun pinggiran perkampungan warga. Tiba di tempat tujuan, kami melakukan hal sama, yaitu dengan mengalihkan arus mobil untuk ke tengah jalan dengan lampu rambu. Setelah nampak sepi, mobil truk kami melaju pelan. 3 orang anggota turun untuk memasang rambu-rambu pekerja dan traffic cone di sepanjang jalan yang kami kerjakan. Tidak lupa peralatan pun kami turunkan. Kali ini saya bersama orang yang berbeda, dengan Ipul dan Roni. Sementara Able dengan kelompok lainnya yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Campuran gas dan nitrogen dinyalakan, menimbulkan api yang nampak seperti api las ini. Sementara jalanan terlihat gelap dan lengang. Tidak lupa saya berdehem, bukan tanpa tujuan. Konon, dengan berdehem membuat mereka yang tidak kasat mata untuk menyingkir dari area yang kita datangi. Tidak lupa juga untuk membaca bismillah untuk mengawali pekerjaan dan meminta pelindungan padanya. 2 orang mengalihkan arus kendaraan agar tidak menabrak kami yang sedang bekerja. Sama seperti sebelumnya, kami bekerja secara estafet. Jadi satu kelompok mengerjakan jalur cat sepanjang 1 km. Disusul kelompok lainnya mengerjakan di kilometer selanjutnya. Ketika selesai, maka berlanjut di kilometer paling depan yang belum dikerjakan. Begitu seterusnya sampai beberapa kilometer, sampai batas cat kuning dan putih terlihat. Kami bekerja sambil terus memperhatikan jalan, takut ada mobil yang hilang kendali dan menabrak kami. Ipul menggantikan tugasku, sementara saya hanya menyekop sisa pembakaran cat. Sementara Roni hanya membawa ember kaleng untuk menampung sisa cat yang sudah terkelupas. Bukan tanpa alasan, saya ingin memastikan agar Roni tidak melamun dan terus fokus menghindari hal yang kemarin menimpanya. Baru beberapa jam kami bekerja, tiba-tiba hujan mulai turun dengan derasnya. Di sepanjang jalan ini tidak ada tempat berteduh selain di dalam kemudi sopir mobil dan di bawah jembatan. Tidak ada pilihan lain selain di bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol sebagai tempat kami berteduh. Jembatan yang sepertinya menghubungkan daerah di atas samping kiri dan kanan. Kami semua berkumpul di bawah beton jembatan yang cukup lebar ini. Baru pertama bekerja sudah begini, gimana nantinya? Ucapku di dalam hati. Petir saling bersautan di atas langit, memberikan kesan mencekam ditambah udara dingin dari hujan dan kawasan perbukitan, membuat kami saling merapatkan barisan untuk saling menghangatkan. Jam 23.15 malam, hujan belum berhenti, masih sama deras seperti sebelumnya. Membakar sebatang rokok menjadi tujuan mengusir rasa bosan dan dingin yang datang mendekap. Terlihat Roni sedang berbincang dengan salah satu temannya, membuat saya lega karena paling tidak ia tidak melamun yang bisa selalu saya khawatirkan. Tapi di mana Ableh? Rupanya dia telah menyeberang ke pinggir jalan di bawah jembatan. Dia terlihat membaringkan tubuhnya beralaskan batako di samping tiang penyangga. Apalagi sih kelakuan anak ini, saya kesal dibuatnya. Namun entah hanya halusinasi atau bukan,
Saya melihat nenek-nenek dengan tubuh bungkuk serta rambut putih yang terurai panjang sedang memperhatikan Able dari pojok gelap bawah jembatan. Saya memejamkan mata dan menggelengkan kepala, berharap penglihatan saya salah. Dan saya bersyukur sosoknya tidak ada. Mungkin hanya halusinasi saya saja. Hingga jam 1 malam hujan sudah reda, hanya gerimis kecil yang masih tersisa. Karena dirasa sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, maka Mandor memutuskan untuk berkemas, mengakhiri pekerjaan malam ini. Dalam kondisi gerimis yang masih turun, kami menaiki mobil truk ini, menahan dingin karena baju seragam yang basah. Angin berhembus dengan kencang, menemani perjalanan kami pulang. Tubuh sudah menggigil kedinginan. Satu harapan segera sampai di tujuan, mes yang dirindukan. Di hari-hari berikutnya keanehan mulai terasa. Banyak dari pekerja lain yang dilihatkan sosok penghuni di sepanjang jalan ini. Saya akan menceritakan beberapa menurut pengakuan dari teman-teman saya. Mamat dan kedua temannya tengah beristirahat di pinggir jalan, membakar sebatang rokok dan meluruskan kakinya. Salah satu temannya meminta izin untuk buang air kecil. Mamat berpesan agar tidak jauh-jauh dari mereka. Temannya pun pergi ke arah belakang. Tidak lama dia kembali. "Lah, cepet banget kencingnya," tanya Mamat pada temannya. Namun di balik mobil yang tengah melintas, sosok temannya tersebut hilang. Sontak Mamat kaget. Sementara temannya yang asli baru kembali dari belakang menyelesaikan masalah buang airnya. Mamat dan satu orang lagi temannya hanya ternganga melihat kejadian yang baru saja dialaminya. Akhirnya Mamat dan yang lain segera pergi dari tempat tersebut. Sementara cerita berbeda dialami Rio. Di saat tengah membuang sisa cat di ember, ia membuangnya tanpa permisi dan langsung menumpahkan di tengah ruang pembatas jalan. Sama seperti waktu Able tertidur, dia tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Saat sedang berjalan santai menghampiri temannya di kejauhan, tiba-tiba Rio melihat ada seorang pekerja tengah duduk membelakanginya. "Woi, lagi apa?" Rio berteriak kepada sosok tersebut. Namun ia hanya diam tidak menjawab. Ketika Rio menepuk pundaknya, sosok tersebut memperlihatkan wajah yang terbelah dengan rahang yang turun ke bawah, dengan darah yang memenuhi wajahnya. Rio jatuh ke belakang dan berteriak sangat kencang, membuat teman-temannya segera menghampirinya. Rio tampak shock, tubuhnya gemeteran dan wajahnya pucat. Temannya bertanya perihal apa yang terjadi, namun Rio tidak menjawab, hanya gemetar dan keringat yang terlihat di tubuhnya. Sementara kisah berbeda datang dari Alung. Dia bertugas bersama Pak Anton untuk mengalihkan arus kendaraan agar tidak menabrak rambu yang kami pasang. Nampak mudah memang dan tidak terlalu berat, namun memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Belum lagi Ulung harus ditinggal di belakang. Jaraknya dengan Pak Anton memang lumayan jauh. Alung berada di garis paling belakang kami. Saat tengah mengalihkan arus kendaraan, Alung sempat istirahat karena memang jalanan yang sudah sepi. Selesai beristirahat, ia berjalan menuju Pak Anton yang berada jauh di depan. Namun tiba-tiba sorot lampu yang redup mengalihkan pandangannya ke belakang. Tidak disangka truk barang besar berada hanya beberapa meter di belakangnya. Sontak ia kaget, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Untuk menghindar pun rasanya sulit karena kakinya terasa begitu berat. Ia melihat truk merah dengan penyok di depan kap kemudinya. Alung seakan hanya pasrah saat truk tersebut menabrak dirinya. Namun tiba-tiba, wush, truk tersebut menembus dirinya dan hilang begitu saja. Seakan hanya hologram yang nampak begitu nyata untuknya. Alung jatuh lemas dengan mulut membisu dan gemetaran di sekujur tubuhnya. Banyak perihal yang menyeramkan yang terjadi selama ini membuat kami melayangkan protes kepada Mandor. Namun Mandor hanya mengelak. Dia beralasan bahwa kami hanya berhalusinasi dan tidak fokus saja dalam bekerja, ucapnya. Ya memang Mandor selama ini tampak tenang. Nampaknya ia belum bertemu para penghuni di tempat ini.
Tidak terasa sudah hampir seminggu kami bekerja di sini. Hal-hal yang di luar nalar sering terjadi, mulai dari hanya suara-suara sampai bentuk solid wujudnya. Semua makhluk seakan ingin menunjukkan keberadaannya kepada kami. Bajingan, anjing, monyet. Pak Mandor berlari sembari mengumpat. Wajahnya nampak menyembunyikan ketakutan ketika menghampiri saya yang sedang bekerja. Sangat keras teriakannya sampai mengundang perhatian para pekerja lain untuk berkumpul. Melihat ekspresi ketakutannya, kami semua tertawa. Kami semua paham bahwa Pak Mandor baru saja diperlihatkan sosok makhluk penunggu di sepanjang jalan ini. Gimana Dor? Enak? Cantik gak yang nakutin tuh? Tanya seseorang. Brengsek, nyeremin, sampai kaget, tahu-tahu turun dari atas. Mandor menceritakan apa yang baru saja ia alami. Saat sedang istirahat jauh di depan, Mandor sedang duduk santai di bawah jembatan sambil menikmati rokok dan minuman teh kemasan botol yang ia bawa. Terlihat suasana begitu sepi, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Tiba-tiba dari atas jembatan, ia dikagetkan dengan sosok tubuh perempuan menggantung, terjerat tali tambang di lehernya. Wajahnya pas menghadap ke arah Mandor dan tersenyum dengan senyuman yang begitu mengerikan. Sontak Pak Mandor segera lari kalang kabut melihatnya, seraya mengumpat kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah kejadian itu, esok harinya Pak Mandor pun akhirnya membuat keputusan yang melegakan untuk kami semua. Kami sekarang akan bekerja pada siang hari saja. Ia pun mengajukan kepada kantor cabang dan pusat. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya disetujuilah bahwa pekerjaan akan dilakukan pada siang hari. Kurang lebih tinggal 3 minggu lagi kontrak kami bekerja di sini. Kami akan bekerja pada lusa nanti karena mengambil libur seharian untuk menyesuaikan jadwal dan kondisi tubuh. Aktivitas selama libur hanya diisi dengan menjelajahi lingkungan di sekitar sini. Tidak ada aktivitas yang berarti. Lusa datang, semua persiapan sudah matang. Kami berangkat untuk menyambung pekerjaan yang kemarin malam, yaitu kilometer 70-122. Itulah yang harus kami selesaikan untuk beberapa minggu ke depan. Di sepanjang jalan, pemandangan begitu memanjakan mata. Terlihat dengan jelas daerah khas perbukitan yang begitu indah. Jalanan yang menanjak dan menurun begitu serasi dengan pemandangan ini. Pemandangan yang tidak kami dapatkan ketika malam hari. Mungkin pemandangan inilah penyebab pengendara terlena dibuatnya, sehingga tidak fokus ke jalan yang ada di depannya. Belum lagi jalanan yang naik dan turun, serta tikungan yang cukup tajam, membuat banyak terjadi kecelakaan. Sama seperti sebelumnya ketika sampai di tempat tujuan, yaitu menurunkan rambu dan traffic cone pembatas jalur kami. Saat bekerja, jujur saya pun tidak fokus. Selalu ingin melihat pemandangan di sekitar yang begitu indahnya. Ini jauh lebih baik ketimbang malam hari yang dimana kami banyak diganggu para makhluk gaib di sini. Hari demi hari berlalu, tidak ada yang ganjil atau aneh saat kami bekerja. Dan akhirnya saya pun tiba di sebuah bukit yang terdapat beberapa kepala patung berbentuk hewan. Saya tidak ingat di kilometer berapa, tapi seingat saya itu sudah masuk kilometer 90 lebih tol Cipularang arah Jakarta. Saya sempat menanyakan ke beberapa orang, namun tidak ada yang tahu. Bahkan Pak Anton yang merupakan senior di sini dan Pak Mandor pun hanya diam tidak menjawab. Nampak aneh. Mengapa ada orang yang membuat kepala patung di sini? Namun setelah saya telusuri lewat mesin pencari, akhirnya saya tahu alasannya. Ya mungkin banyak dari kalian yang mengetahuinya juga, atau pernah mengalami hal yang ganjil ketika lewat tol ini. Boleh share pengalamannya. Jam setengah 4 sore, kami merapikan alat-alat untuk bergegas pulang, karena memang waktu kerja kami hanya 8 jam saja. Petang menjelang ketika kami sampai di mes. Para sebagian pekerja pergi ke warung untuk sekedar beristirahat dan makan. Sementara yang lain bergegas mandi, menghindari antrian karena memang hanya tersedia satu kamar mandi untuk kami. Jam 9 malam terdengar riuh dari suara sirin
entah itu ambulan atau mobil polisi, dari jalan tol di samping bawah mes kami. Mungkin hal yang biasa pikirku, karena memang ini adalah jalan tol yang pastinya banyak dilalui kendaraan. Hingga jam 11 malam, ketika saya sedang duduk di depan warung, saya mendengar percakapan salah satu petugas patroli yang sedang berbincang mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi, yang melibatkan truk besar dan beberapa mobil minibus yang terdengar begitu mengerikan. 4 orang tewas menjadi korban. Kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan. Terang petugas tersebut menceritakan kepada teman bicaranya dengan bahasa Sunda yang sedikit saya pahami. Saya pun penasaran dan bertanya untuk perihal kejadian tersebut. Rupanya di kilometer 91, tepat di mana saya bekerja. Iba sekaligus lega mendengarnya karena kejadian tersebut tidak menimpa kami. Mungkin kalau kami bekerja malam hari, kemungkinan kami juga akan terkena. Namun kasihan juga kepada korban dari kecelakaan tersebut. Saya hanya mengucap Al-Fatihah untuk para korban dan musibah yang menimpa mereka. Malam semakin larut, waktu menunjukkan pukul 1.30 malam. Mata ini tidak mau terpejam untuk mengistirahatkan tubuh dan pergi menuju alam mimpi. Segala posisi sudah saya lakukan. Namun rasa kantuk tidak kunjung datang, sementara para pekerja yang lain nampak sudah sangat pulas dengan tidurnya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke warung bawah, sekedar mencari orang untuk teman ngobrol. Ketika turun, hawanya begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Karena memang ini adalah daerah pegunungan. Saya pun mempercepat langkah untuk turun ke bawah. Terlihat sepi, tidak ada orang yang nongkrong ataupun ngopi. Ya, warung ini memang buka 24 jam untuk memenuhi keinginan dari para penjaga tol dan kantor yang harus siaga 24 jam. Hanya ada Pak Ujang sang pemilik warung. Sepi banget, Pak, tanyaku sambil duduk di depan warungnya. Saya memesan segelas kopi untuk menikmati malam hari ini. Saya banyak berbincang dengan Pak Ujang mengenai daerah sini serta cerita pengalaman para pekerja yang dulu di sini. Pak Ujang bercerita kalau dulu ada pekerja yang berasal dari daerah Jawa Tengah ditabrak mobil ketika sedang bekerja. Tubuhnya terseret beberapa meter oleh mobil yang menabraknya. Naas, mobil tersebut justru kabur. Sejak kejadian tersebut, teman sesama pekerjanya sering didatangi oleh sosoknya dengan rupa yang mengerikan. Kepalanya hancur dan pecah seperti terhantam sesuatu yang keras. Dan akhirnya mereka semua memilih untuk pulang ke daerah masing-masing karena terus dihantui arwah temannya tersebut. Bahkan Pak Ujang pun pernah didatangi sosoknya. Ketika sedang menonton televisi di dalam warung, tiba-tiba ada suara dari arah depan warungnya. Ia memesan segelas kopi dan sebatang rokok. Dengan rasa malas, Pak Ujang menghidupkan kompornya untuk memasak air. Terlihat sosok tersebut membelakanginya. Pak Ujang hafal suaranya, suara Jono yang memang biasa memesan kopi ketika malam hari. Setelah kopi tersaji, Pak Ujang baru ingat bahwa Jono sudah meninggal 4 hari yang lalu. Pak Ujang gemeteran, keringat mengalir dari dahinya. Lidahnya seakan keluh, tidak bisa berucap. Sekuat tenaga Pak Ujang menggerakkan tubuhnya yang gemeteran hebat. Ia segera lari menuju para Pak Satpam dan menceritakan hal yang baru saja ia alami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.